Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, la haula wala quwata illa billah. Muhammad ibn Abdullah wa alihi wa ashabihi wa wala amma ba'du. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat teriring salam semoga tercurah limpahkan pada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mari sama-sama kita buka pertemuannya dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, selanjutnya terkait dengan perkuliahan kita, saya berharap nanti rekan-rekan untuk bisa melihat di kelas ya. Ini kelas kita, saya coba lihat kelas kita. Sebentar, nah ini kelas kita ya. Ini kelas kita, di mana di kelas ini hari ini ini kelas B2, kita B3 ya. Kita cari dulu kelas kita, kelas B1, B2, B3, sebentar. Nah, kelas B3 ya. S2, B2, S2, A1, B1, A1, mana B3? Kelas S2. Nah, ini B3 ya. S2, B3, ini kelas kita. Nah, di kelas ini kita sudah ada beberapa pertemuan ya. Ada pertemuan pertama sampai sekarang ini masuk pada pertemuan ke-7. Ke-7 itu berarti seharusnya memang sudah kita melaksanakan ulangan tengah semester. Untuk kelas ini mungkin belum melaksanakan ujian tengah semester ya. Nah, seharusnya memang harus dilakukan ujian tengah semester. Oke ya. Selanjutnya terkait dengan hal apa saja yang ada di kelas ini, kita perhatikan bahwa di kelas ini sudah ada materi perkuliahan kelompok pembahasan. Nah, seharusnya nanti kelompok pembahasan ini rekan-rekan semua itu aktif ya dalam perkuliahan, termasuk dalam presentasi seharusnya. Nah, presentasi seharusnya memang sudah aktif. Nah, kalau kita merujuk pada tema ini, maka tema ke-7 itu sebenarnya adalah ujian tengah semester. Kemarin kita ada pengembangan buku ajar, kemudian sekarang itu berarti pengembangan dan media pembelajaran untuk orang dewasa. Nah, ini nanti petugasnya adalah Pak Diman ya, ini ada Pak Diman, kemudian Pak Nopan dan M. Kamaluddin. Nah, kira-kira Pak Diman tahu atau sudah siap atau belum nih untuk presentasi ini? Ya, ya mudah-mudahan rekan-rekan semua ya itu bisa siap ya untuk bisa hadir di kelas dan mempersiapkan. Nah, terkait juga dengan pelaksanaan ujian tengah semester, nanti saya akan berkoordinasi. Yang jelas setiap dosen itu nanti akan memberikan soal ya atau tugas atau apapun istilahnya terkait dengan ulangan tengah semester. Kalau saya sih memang tugasnya dari awal itu sebenarnya di kelas ini itu membuat tulisan atau artikel, di mana tulisan atau artikel itu terkait dengan book chapter yang rencana akhirnya nanti kita akan buatkan buku ya dengan penulisnya adalah saudara sekalian. Nah, itu sebenarnya sumbangan kita terhadap pengetahuan. Nah, oke lah ya, ada 5 orang yang hadir pada kesempatan kali ini.
Kan tadi Pak Diman juga mungkin sudah menyatakan belum siap ya Pak ya untuk presentasi Pak Diman? Belum Pak, Ya, baru lagi oke. bikin-bikin. Ya lagi bikin-bikin nggak apa-apa. Iya. Yang jelas hari ini kita akan belajar bersama-sama tentang media pembelajaran PAI untuk orang dewasa. Siap Pak, alhamdulillah. Nah, kira-kira ini terlihat tidak nih layar saya? Layar yang saya ini terlihat nggak? Terlihat ya? Terlihat Pak Dokter. Terlihat ya. Jadi pendidikan agama Islam untuk orang dewasa ini didasarkan pada sebuah fakta bahwa pembelajaran pendidikan agama Islam itu tidak hanya dimulai dari anak itu pra SD sampai dewasa, tetapi pendidikan dalam Islam itu mengacu pada sebuah fakta, sebuah kenyataan, sebuah isyarat yang bersumber dari wahyu Al-Quran, bahwa pembelajaran itu dilakukan mulai dari kandungan ya sampai kubur atau liang kubur, minal mahdi ilal lahdi. Bahkan pada saat sekarang itu sudah banyak ya orang yang melakukan sebuah proses pendidikan sebelum kelahiran yang disebut dengan pendidikan pranatal, pendidikan sebelum orang itu lahir. Nah, pendidikan pranatal di mana seorang itu belum lahir itu ternyata berdasarkan data, fakta, dan penelitian sangat berpengaruh dalam proses kelahiran dan tumbuh kembang anak itu sendiri. Artinya Islam sangat memperhatikan nilai-nilai pendidikan. Nah, kemudian ketika seseorang itu melakukan pendidikan, maka banyak yang terlibat di dalam pendidikan itu. Artinya ada orang yang memang dididik, ada orang yang dewasa. Orang dewasa itu sebagai pendidik. Maka pendidik itu dalam beberapa literatur disebutkan bahwa pendidik itu adalah orang dewasa yang memiliki kecakapan dalam bidang emosional, dalam bidang etika, dalam bidang akhlak, dan dalam bidang ilmu-ilmu yang dikuasainya. Nah, karena itu saya yakin teman-teman yang ada di sini juga itu adalah pendidik, baik pendidik bagi anak-anak, remaja, ataupun bagi orang dewasa. Nah, karena itu ketika kita melakukan sebuah pembelajaran pendidikan bagi orang dewasa, baik itu pendidikan formal, baik pendidikan itu non formal, tentunya ada beberapa hal yang harus kita perhatikan. Yang pertama adalah kita harus memahami makna dari dewasa itu apa, ya. Nah, dalam beberapa literatur ya, dalam psikologi misalkan ada periode kematangan otak manusia yang seiring dengan pertambahan usianya di atas 18 tahun itu merupakan sebuah makna dewasa. Artinya dewasa ini dibatasi oleh usia. Usia itu 18 tahun. Maka hal-hal atau apapun yang boleh dilakukan oleh orang-orang dewasa biasanya ditulis 18 plus gitu ya. Nah, itu berarti sesuatu yang memang harus dilakukan oleh orang-orang dewasa. Kemudian ada juga yang mengatakan bahwa dewasa itu adalah dimulai ketika seseorang beranjak dari usia remaja ke usia 20-an. Ya sekitar 16, 17 ya sampai dengan usia 20-an. Itu bisa dimaknai sebagai makna dewasa. Nah, dalam Islam sebenarnya dewasa itu punya ukuran yang jelas ya.
di mana batas seseorang dianggap dewasa itu bagi laki-laki ketika dia sudah bermimpi atau berusia 15 tahun. Bagian juga bagi seorang perempuan ketika usianya sudah haid atau usia yang remaja itu 9 tahun ya. Biasanya dia sudah mengalami menstruasi dan itu sebagai tolak ukur seseorang itu dewasa. Kemudian setelah dewasa itu, kedewasaan pun dimaknai sebagai sesuatu dalam bahasa itu baligh. Baligh itu kata balagha, sampai. Artinya dia sudah mencapai kedewasaan. Maka kemudian syarat-syarat orang melakukan ibadah ya itu adalah balik berakal. Nah, Islam balik berakal. Itu namanya mukallaf ya. Orang yang sudah menerima seruan untuk menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah. Itu yang disebut dengan mukallaf. Nah, sementara mu'allaf itu adalah orang yang hatinya dilunakkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menuju jalan Islam atau mendapat hidayah. Nah, mukallaf ini ya orang yang sudah sampai usianya itu disebut dengan baligh atau dalam bahasa sehari-hari dewasa. Nah, bagaimana kemudian makna dewasa secara psikologi, secara ilmu kejiwaan? Nah, ilmu kejiwaan itu melihat bahwa dewasa itu adalah secara psikologi itu muncul atau mulai ada tanda-tanda perubahan fisik ya. Dari kognitif, kemudian sosio-emosional seorang individu yang dimulai setelah seorang melepas masa remaja. Jadi ada masa anak-anak, masa kanak-kanak, masa remaja, dan masa dewasa. Ditandai dengan proses fisik yang terus tumbuh. Bagi laki-laki ya ditandai dengan diawali dengan bermimpi ya, kemudian juga perubahan fisik ya, perubahan fisik, perubahan suara misalkan atau lainnya. Kemudian juga bagi wanita juga ada perubahan fisik dan secara psikologi orang-orang dewasa itu memiliki rasa ketertarikan dengan lawan jenisnya dan itu sangat naluriah, alamiah dan fitrah gitu ya. Karena fitrah atau potensi seseorang itu memang memiliki rasa ketertarikan dan Islam itu mengarahkan sejak kecil itu sudah ada hal-hal apa saja yang harus dipahami dan dipelajari. Ya, ketika seorang dewasa apa saja yang harus dipelajari dan setiap orang tua itu memiliki tanggung jawab bagaimana mengajarkan atau memberi pengajaran kepada anak untuk memahami makna dewasa dan hal apa saja yang perlu mereka lakukan ketika dia memasuki masa-masa balik atau masa-masa remaja. Jadi kalau di sini itu antara remaja dan dewasa itu memiliki perbedaan. Kalau remaja itu adalah satu fase sebelum dia dewasa. Tapi kalau dalam Islam balik itu adalah orang yang sudah cukup ya menerima seruan untuk menjalani perintah Allah dan menjauhi larangan Allah. Nah, kemudian balik pun itu akan sampai pada makna usia dewasa. Kemudian fase dewasa ini tidak sekedar perihal bertambahnya usia, tapi juga kematangan emosional. Nah, emosional itu sangat dipengaruhi oleh faktor fisik juga, psikologis juga, dan lingkungan. Nah, karena itu penting bagi kita untuk memperhatikan ketiga faktor tersebut ya, faktor fisik, faktor lingkungan, dan faktor-faktor kejiwaan. Nah, seseorang yang telah beranjak dewasa umumnya mampu memaknai setiap pengalaman hidup dan berusaha fokus dalam pengembangan jati diri. Jadi seorang yang dewasa itu adalah mereka yang sudah mulai atau mampu mengembangkan, mengenal dirinya dan mengembangkan eksistensinya untuk mampu mengembangkan jati dirinya. Ya, siapa mereka, siapa dia sebenarnya, siapa saya gitu ya. Nah, kemudian ada beberapa ciri-ciri orang dewasa itu. Yang pertama adalah
bahwa orang dewasa itu memiliki ciri-ciri mampu atau berusaha untuk menyelesaikan suatu permasalahan secara matang. Nah, orang-orang dewasa itu mampu menyelesaikan masalah dengan tidak emosional. Nah, karena itu seseorang yang dewasa itu dimaknai sebagai seorang yang tenang ketika menghadapi sesuatu. Dia tidak marah. Dan itu kan sesuai dengan juga makna dari ajaran Islam ya, di mana seorang itu marah itu sesuatu yang harus dihindari ya. Tetapi karena apa? Terhadap dihindari artinya harus disikapi secara tenang. Ketika orang sedang marah sambil berdiri, ya duduklah. Ketika dia dalam keadaan duduk ya masih marah juga, ya coba aja berwudu lah gitu kan. Tujuannya apa? Agar rasionalitas itu berjalan. Karena orang yang emosional itu biasanya rasionalitasnya tidak berjalan secara baik. Nah, ini memang secara teoritis kita memahami, tetapi secara praktis untuk mengamalkannya memang perlu belajar dan terus belajar ya, menyesuaikan diri. Nah, kemudian ciri-ciri dewasa itu adalah emosi seseorang itu cenderung lebih stabil. Jadi kalau ciri yang pertama itu mampu menyelesaikan masalah, maka ciri yang kedua itu memiliki kecenderungan untuk stabil dalam pengelolaan emosi, kemudian juga dalam perkembangan terhadap individu atau pribadinya. Kemudian orang-orang dewasa itu juga dia memikirkan masa depan, yaitu memikirkan hidupnya secara matang, mampu memprediksi masa yang akan datang, dan mampu juga memprediksi masa yang akan datang didasarkan atas pengalaman-pengalaman yang pernah mereka lakukan. Karena itu, ketika kita mengajar PAI ini ketika kita mengajar PAI terhadap orang dewasa, hal ini harus kita pahami secara baik ya, secara komprehensif, bahwa orang dewasa itu memiliki pengalaman. Jadi tidak harus digurui, karena mereka lebih senang bermitra dan dibanding digurui seperti belajar di lembaga-lembaga formal ya, di sekolah atau di madrasah. Karena mereka orang-orang dewasa pada dasarnya adalah mereka seorang individu yang memiliki pengalaman. Kemudian mereka berada pada posisi tengah-tengah itu. Artinya kalau umurnya mungkin 60 tahun, maka ketika dia 30 tahun itu dia sudah mengalami perjalanan hidup yang panjang. Maka 30 tahun ke depan dia bisa memprediksi dari pengalaman-pengalaman yang telah lalu. Nah, pengalaman-pengalaman inilah yang kemudian menjadikan seseorang itu dewasa kalau dia berpikir ya. Nah, kemudian kedewasaan itu juga sebenarnya banyak ya ayat-ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang makna dewasa. Kalau ini artinya balagha, artinya wahamluhu wa fisalu salasuna syahran ya, salasuna 30 ya, hatta balagha, sehingga dia sampai. Artinya ini adalah bagaimana seseorang itu berbuat baik kepada orang tuanya karena ibunya telah mengandung dengan susah payah dan melahirkan dengan susah payah. Maka kemudian sampai menyapinya itu selama 30 bulan ya. Arti 2 tahun lah. Ya, artinya ini ada makna-makna balagha, cukup ya. Artinya sudah sampai seseorang itu mandiri, berpikir masa lalu dan memprediksi masa yang akan datang. Nah, karena itu ketika kita mengajar ke orang-orang dewasa, maka kita harus memahami karakteristik yang tadi sudah disampaikan. Kemudian proses pembelajaran orang dewasa ini memiliki keunikan. Karena itu proses pembelajaran untuk orang dewasa ini sebenarnya ada sebuah disiplin ilmu yang terkait dengan hal ini. Nah, yang disebut dengan andragogi ya. Andragogi itu adalah sebuah ilmu bagaimana cara kita belajar
mengajar dengan orang dewasa. Nah, kemudian kita juga harus memahami karakteristik ya belajar orang dewasa. Saya yakin teman-teman ini kan mengajar di majelis taklim, di musola, di masjid ya atau di tempat-tempat lain, di mana jamaahnya itu juga biasanya adalah orang-orang dewasa. Bahkan mungkin lebih dari orang dewasa ya. Dia sudah sangat dewasa secara umur ya. Sudah punya cucu ya, kemudian sudah mapan atau mungkin banyak hal yang harus kita dilakukan ya, dan itu artinya mereka sudah punya pengalaman. Karena itu karakteristik belajar orang dewasa harus kita pahami ketika kita ingin mengajar tentang orang dewasa. Yang pertama, orang dewasa itu mempunyai pengalaman-pengalaman yang berbeda-beda. Nah, dari pengalaman-pengalaman yang berbeda-beda itu kemudian biasanya dia ketika berbicara tentang sesuatu hal itu berdasarkan pengalaman saya misalkan. Nah, itu berbicaranya. Artinya mereka sudah punya pengalaman. Nah, karena itu belajar untuk orang dewasa lebih cenderung pada membimbing ya. Membimbing, mengarahkan, bukan menggurui. Saya lagi membimbing, kemudian mengarahkan dan bukan menggurui. Kemudian yang kedua, orang dewasa yang miskin ya, yang orang dewasa yang miskin punya tendensi merasa bahwa ia tidak dapat menentukan kehidupannya sendiri. Jadi orang dewasa itu dalam hidupnya mereka perlu sadar akan bantuan orang lain. Orang dewasa lebih suka menerima saran-saran daripada digurui. Nah, ini maksud saya tadi itu. Orang dewasa lebih suka menerima saran-saran. Jadi saya menyarankan karena mereka berdasarkan pengalaman. Nah, biasanya ada alternatif pilihan yang harus kita berikan. Alternatif pilihan yang harus kita berikan itu didasarkan juga atas pengalaman-pengalaman yang telah mereka lakukan. Kemudian yang keempat itu orang dewasa lebih memberi perhatian pada hal-hal yang menarik bagi dia dan menjadi kebutuhannya. Jadi kalau ada kebutuhan yang terkait dengan apa yang dia lakukan, dia tertarik. Kalau memang tidak, maka dia tidak tertarik terhadap hal-hal tersebut. Nah, kemudian ada lagi orang dewasa itu lebih suka dihargai daripada diberi hukuman. Jangan coba-coba nanti ketika kita mengajak orang dewasa kita kasih hukuman ya. Nah, saya pikir ini akan berakibat kurang baik ya. Boleh kita memberikan reward atau punishment, tapi semuanya itu yang sifatnya mendidik ya. Dalam pengertian mendidik untuk orang-orang dewasa. Nah, orang dewasa lebih suka dihargai daripada diberi hukuman atau disalahkan. Jadi jangan sekali-sekali ketika kita belajar atau mengajar kepada orang dewasa itu dengan kata-kata salah gitu ya. Jadi lebih baik kita arahkan yang baik, jangan ada kata-kata salah ya. Walaupun mungkin salah ya, tapi mungkin proses membetulkannya itu adalah dengan tidak memberikan pernyataan bahwa itu salah. Kenapa? Karena akan menyinggung perasaannya. Ya, kemudian orang dewasa yang pernah mengalami putus sekolah mempunyai kecenderungan untuk menilai lebih rendah kemampuan belajarnya. Jadi minder ya. Saya misalkan kuliah di sini kan dulu saya pernah kuliah di tempat lain, biasanya dia tidak selesai di tempat lain itu memberi kabar dulu ya karena alasan-alasan tertentu. Kemudian orang dewasa itu bisa melakukan segala sesuatu tergantung pengalaman dan tahapan-tahapan yang dia pahami ya. Nah, ini saya bilang tadi ya, jadi pembelajaran orang dewasa itu sebenarnya ada ilmu khusus yang disebut dengan andragogi. Nah, secara etimologi, andragogi itu berasal dari kata andros dan agagos, yang berarti orang dewasa dan membimbing. Nah, secara sederhana, dapat dikatakan bahwa andragogi adalah seni. Jadi merupakan seni atau pengetahuan untuk membimbing orang dewasa. Nah, orang dewasa ini sebenarnya sangat unik ya. Yang pertama memang punya pengalaman. Yang kedua, kalau kita membimbing orang dewasa, ini penting nih ya. Pentingnya begini. Sebagian besar para guru, para ustadz atau ustadzah itu yang mengajar di majelis taklim,
itu adalah mereka-mereka yang memang mengajar untuk orang dewasa, bahkan usianya kadang-kadang di atas ustadz-ustadzahnya, di atas dewasa. Nah, ketika mengajar orang dewasa itu, kenapa kemudian ada pertanyaan, kenapa di Majelis Taklim ini sudah berjalan lama, panjang ya, puluhan tahun, tapi yang dikaji itu aja, bab-babnya nggak berubah-ubah. Nah, itu saja kenapa? Nah, karena memang proses pembelajarannya ya, yang pertama mengaji itu bahasanya adalah menggugurkan kewajiban. Jadi mereka punya kewajiban yang harus dikerjakan, diantaranya menuntut ilmu atau mengaji, itu bagus. Itu adalah sesuatu yang sangat bagus. Tetapi kemudian Majelis Taklim ini sebenarnya potensi bagi umat Islam, ini potensi. Bagaimana kita harus mengelola Majelis Taklim ini menjadi baik. Maka saya berharap lulusan-lulusan dari S2 PAI ini bisa merumuskan itu tentang kurikulum Majelis Taklim, karena ini bagian dari andragogi pendekatan terhadap orang dewasa. Jadi Majelis Taklim itu kalau memang di saya ya, pengalaman-pengalaman yang ada di saya itu, kalau misalkan hari ini kita selesai ngaji, besok kita praktik ya, nanti praktik baca Quran satu-satu. Nah, nanti kesalahannya didengarkan oleh yang lain. Ketika kita baca salahkan, saya pikir ada rasa ketersinggungan. Nah, berakibatnya apa? Pada waktu yang akan datang nggak mau ngaji lagi. Nah, ini banyak sekali hal-hal yang terjadi demikian. Maka kemudian proses pembetulannya ini melalui proses yang panjang dengan cara bagaimana tidak menyinggung perasaan, ya, perasaan. Nah, karena kalau menyinggung perasaan, akhirnya jamaahnya itu menjadi tidak nyaman. Nah, karena itu penting nih bagi kita ini untuk bisa merumuskan kurikulum Majelis Taklim. Karena Majelis Taklim itu juga sebenarnya menurut saya juga harus digunakan untuk mengentaskan kemiskinan umat juga. Ya, karena potensinya luar biasa. Tetapi pengelolaannya yang masih perlu diperbaiki. Walaupun ada beberapa organisasi, tapi memang belum maksimal. Kenapa? Karena memang secara hukum itu ya, al-haqqu bila nizam itu ya batila bin nizam. Jadi sebuah keinginan yang baik, peraturan, kebenaran tanpa aturan yang jelas, maka akan terkalahkan. Yagribul batil, ketidakbaikan, kebatilan yang terorganisir. Jadi penting kita kalau punya kebaikan terorganisir. Karena keburukan yang terorganisir itu bisa mengalahkan kebaikan yang terorganisir. Nah, ini Majelis Taklim di mana ada orang dewasa belajar, bagi-bagi kita ini umat Islam ini penting untuk di-upgrade pemahamannya, pembelajarannya, sehingga memunculkan nanti kurikulum Majelis Taklim itu sesuatu yang hebat kalau mungkin ada. Nanti kalau saudara membuat tesis itu bisa tuh model pembelajaran pendidikan agama Islam di Majelis Taklim apa, sebuah pendekatan pembelajaran orang dewasa untuk mata pelajaran PAI, itu penting itu. Model pembelajaran andragogi itu bisa dijadikan sebagai judul tesis itu. Nah, kemudian adalah kita pendapat dari beberapa hal ya, beberapa orang, bahwa seseorang tumbuh dan matang dengan konsep diri yang bergerak dari ketergantungan total menuju pengarahan diri sendiri. Atau dapat dikatakan bahwa anak-anak konsep dirinya masih tergantung, sedangkan pada orang dewasa konsep dirinya sudah mandiri. Jadi anak-anak itu masih tergantung oleh lingkungan, masih terpengaruhi, tapi kalau orang dewasa dia memiliki konsep diri yang sudah baik dan konsep diri yang sudah mapan. Karena itu konsep diri orang dewasa itu membutuhkan penghargaan orang lain sebagai manusia yang dapat mengarahkan diri sendiri. Jadi proses pembelajaran bagi PAI untuk orang dewasa juga mungkin perlu kita lakukan dengan memberikan penghargaan-penghargaan. Nah, penghargaan itu tidak harus dengan barang, uang, tapi juga penghargaan bisa dengan kata-kata. Ya. Kemudian yang kedua, karena sudah matang dengan sejumlah besar pengalaman, maka seorang dewasa itu menjadi sumber belajar yang kaya. Jadi orang belajar itu, seseorang yang sudah dewasa itu dijadikan diri sebagai sumber belajar itu bisa. Sehingga kemudian dijadikan sebuah metode atau model untuk sebuah proses pembelajaran. Nah, kemudian
orang dewasa memiliki kecenderungan untuk belajar problem solving, kayak memecahkan masalah. Karena dia punya pengalaman, maka bisa saja kita berikan pembelajaran-pembelajaran yang mampu menyelesaikan permasalahan yang ada pada orang dewasa tersebut. Kemudian metode belajar yang kita lakukan bagi orang dewasa macam-macam. Ada cooperative script, merupakan suatu metode pembelajaran orang dewasa di mana dalam kelompok yang tersebut terjadi pertukaran informasi antara setiap anggota kelompok. Sebenarnya banyak metode-metode ya yang bisa gunakan untuk orang dewasa. Nah, salah satunya ini metode berbagi pengalaman lah biasanya, di mana seorang bercerita tentang pengalaman-pengalaman tertentu, dan ini juga memberi wawasan bagi orang lain. Banyak metode yang digunakan. Ada group investigation, ya, ada grup mulai pembelajaran ini untuk selalu aktif dalam pembelajaran, membagi kelas menjadi beberapa kelompok, dan nantinya setiap peserta mencari informasi terkait dengan materi yang akan dipelajari secara mandiri. Nah, kalau diterapkan di lembaga-lembaga yang memang mempelajari untuk andragogi atau orang dewasa, ya. Nah, ini ada media pembelajar orang dewasa, ya, ada disebut dengan fasilitator. Nah, biasanya memang kalau saudara-saudara seperti mengikuti pelatihan-pelatihan itu ada fasilitatornya. Dan fasilitator ini kan tidak sama dengan pendidik, ya, karena dia hanya memiliki peran untuk memfasilitasi. Karena peserta sudah memiliki pengalaman, maka kemudian ada prinsip-prinsip pembelajaran orang dewasa, itu prinsip fasilitator. Nanti saya akan sampaikan slide ini di kelas, mungkin juga rekamannya nanti ada, ya. Mungkin itu saja pembahasan terkait dengan model pembelajaran untuk orang dewasa, ya. Kita sini ada 4 ya yang hadir, ya, ada 3 yang aktif. Itu saja, mungkin kalau ada hal-hal yang ditanyakan disilahkan. Mungkin ada yang ditanyakan Pak Diman, Pak Nazik, atau Pak Fadil, atau Pak Fadli Maulana, ya. Fadli Maulana ini. Silakan kalau ada hal ditanyakan. Bapak, punten Ya. Pak dosen. Ya, kemarin tugasnya kita ada yang terhambat, tertinggal itu. Gimana itu Ya, biar ya. kasih kesempatan? Kalau yang terlambat itu gini, saya juga agak, sebenarnya setiap kali presentasi itu kan disesuaikan dengan temanya. Ada tema 1, tema 2, dan seterusnya yang ada di kelas. Nah, kalau nanti kita mundur lagi ke belakang, itu nanti tema-tema yang sudah berjalan tidak efektif. Nah, karena itu sekarang misalkan kita sudah masuk pertemuan ke-6, ya, atau Iya. ke-7, maka tema ke-6, ke-7 itu yang harus kita presentasikan. Nah, karena itu teman-teman juga harus memberikan file presentasinya sebenarnya di kelas. Nah, kalau misalkan sudah pertemuan ke-6, nanti saya ulangi lagi pertemuan pertama, nah mungkin nanti itu jadi mengganggu juga, ya, karena memang harusnya kita memang awalnya itu harusnya konsekuen. Pertemuan pertama siapa yang presentasi, siapa yang presentasi. Nah, kalau sudah berjalan seperti ini, saya khawatir juga nanti materi yang disampaikan itu tidak tercapai, walaupun setiap kali materi ini saya suka buat rekamannya, gitu. Mungkin itu Pak, tapi Pak Diman tetap saja mengerjakan itu karena itu sangat terkait dengan tugas, ya, dengan tugas Siap, Pak. adanya. Ya, nanti ada template yang diberikan. Ya, baik, Silakan, Pak. Pak Diman, atau ada lagi yang mungkin yang ingin didiskusikan, silakan. Itu kalau yang di situ, Pak, yang di classroom itu kan ada soal yang belum terjawab, Pak. Terus kan tertutup, Pak. Contoh saya akan buka, ya. Buka, nanti Pak Diman bisa lihat komentar di sini. Oke, siap, Pak. Nah, ini ya. Ini Google Classroom kita. Nah, ini kan ada ini nih, ya. Ini RPS kita. Ini kehadiran. Nanti setiap kali perkuliahan, saudara harus mengisi kehadiran. Contoh pertemuan kita hari ini adalah pertemuan ke-7. Ini ada kehadiran. Nah, ini kehadiran ini ada 4 yang sudah nyerahkan, tapi yang hadir cuma 3, ya. Ditugaskan 22. Nanti ini sangat pengaruh nih ke nilai. Nah, ini kehadiran ini di-setting, ya, sampai tanggal 8 Mei. Berarti yang sudah terlambat ini tidak bisa menyerahkan kehadiran lagi. Nah, kemudian ini ada 6 buku ajar, ada materi dan
rekaman materi, ada jadwal ini apa? Ada pertanyaan dulu, pernah dikasih pertanyaan. Ini ada apa namanya? Ditugaskan tuh ada 25. Nah, berarti sampai sekarang ini belum menjawab nih. Iya, Pak, belum terjawab. Terlewat maksudnya, Pak. Ya, kalau terlewat maka ini saya bisa setting lagi nih. Misalkan ini apa yang dimaksud dengan sumber belajar, saya edit. Iya. Nah, misalkan ini saya tenggatnya, ini kan 14 Mei. Oke, saya buka lagi misalkan tenggatnya sampai 31 Mei. Nah, ini kan terbuka nih. Ya, siap, Pak. Nah, silakan nanti dikerjakan lagi. Asal nanti ada konfirmasi. Kalau misalkan ini pahami materi, ini kan tinggal dicek aja, dilihat. Kalau ini tugas presentasi. Nah, ini sebenarnya tugas presentasi adalah tugas dari teman-teman semua ini ketika presentasi kumpulkan di sini. Ya. Tugas presentasi nanti dilihat di kelasnya ini ada tema keempat, ya. Nanti sertakan misalkan Pak Diman itu tentang pendidikan orang dewasa, buat presentasi, serahkan di sini. Nanti akan terbaca bahwa Bapak sudah menyerahkan. Nah, kan ini hanya ditugaskan ada 26 mahasiswa yang ditugaskan. Ya. Ya, Jadi Pak. belum ada yang menyerahkan. Nanti presentasinya serahkan di sini. Nah, terus maksud saya begini, di sini ada forum nih ya, ketika teman-teman nanti sudah menyelesaikan presentasi, nanti di sini bisa di forum ini ya bisa diketik di sini. Nah, di sini misalkan tulis saya menyerahkan presentasi tentang pendidikan orang dewasa. Di sini kan ada filenya nih. Ini kalau filenya di Drive, ini video di YouTube. Pak. Kalau ini dia ada di komputer kita. Kalau ini misalkan ada di Drive tapi kita punya linknya, ya. Nanti tinggal klik di sini, diklik di sini, kemudian cari filenya, ya. Cari jelajah, cari filenya, nanti lampirkan, tinggal di-upload. Nah, semuanya nanti teman-teman yang lain itu bisa melihat file yang dikirim, jadi kita tidak perlu untuk print out dan sebagainya. Ya, jadi ini menghemat dengan paperless kita proses pembelajarannya. Itu Pak Diman mungkin ya. Siap, Pak, siap. Atur nuhun, Pak, nanti dibuka lagi. Saya mau ngerjain. Nanti maksud saya gini, nanti teman-teman itu kalau ada kendala apapun ya silahkan kabari, bertanya, jangan selesai. Karena saya beranggapan sudah paham semua, ya. Jadi kalau memang ada yang belum paham, nanti silahkan bertanya. WA saya aja, kapan saja. Silakan WA saya, cuma mungkin nanti saya balasnya setelah saya baca gitu ya. Iya. Siap, Bapak. Atur nuhun, Bapak. Ya, salam dengan teman-teman yang lain. Ya, silakan Fadli. Pak Dokter, ini saya baru masuk dan juga baru ada kesempatan buat mengikuti perkuliahannya Pak Dokter. Sebelumnya ini untuk tugas-tugas perkuliahan kayak presentasi, nama saya belum ada Pak Dokter, gimana ya? Ya, berarti gini, harus masuk kelas dulu ya, nanti saya undang. Nah, gitu. Nah, masuk kelas, Fadli ini, nanti saya undang. Nah, di kelas ini sekarang saya kirimkan undangannya tuh. Ini ada komentar ya. Ini saya presentasikan, lihat dulu. Share. Nah, ini kan ada terlihat ya. Di sini ada komen ya. Ada komen, terlihat nggak komen? Nah, ada komen ya. Nah, ada komentar ini. Nah, komentar ini saya kirim di sini ya. Nah, ini saya kirim. Nanti untuk bergabung silakan klik ini, siapkan emailnya untuk bergabung di kelas. Ya, nanti klik saja insya Allah langsung bergabung. Ya. Atau nanti ada kesulitan, kirim WA saja ke saya. Saya pikir Pak Ali sudah tahu ya WA saya ya. Insya Allah. Ya. Nanti biar masuk ke kelas. Karena apa namanya tema-tema kita belajar ini ada di kelas semua. Nah, nanti di akhirnya juga. Jadi di akhirnya itu sebenarnya gini, saya memperlihatkan ya teman-teman ya, memperlihatkan cara nanti kalau kita sudah nilai semua, ya kalau ini kelas, nanti misalkan kehadiran. Nah di sini kan ada kehadiran, kita bisa lihat kehadiran, tanggapan. Nah, atau misalkan kita bisa mengumpulkan nilai. Ini kan salin semua nilai ke Google Spreadsheet. Jadi gini, saya tinggal klik ini saja nih. Tinggal klik
maka saudara itu akan ada nilainya di sini. Contoh nih, saya klik ya, yang mana saya sudah nilai, yang mana saudara mengisi kehadiran dan tidak langsung ketahuan di sini. Jadi langsung otomatis. Nah, karena itu sangat disarankan teman-teman itu untuk mengisi. Nah, ini kan ada tuh. Nah, ini nama saudara, kemudian nama emailnya juga ada. Nah, di sini kan ada nih, berarti banyak kehadiran yang kosong karena saudara belum mengisi. Di sini masih kosong. Ya. Jadi kalau saudara sudah mengisi, di sini akan ada muncul saudara sudah mengisi. Nah, karena ini belum mengisi maka masih kosong. Nah, jadi mudah saja, tinggal nanti file saya download langsung muncul nilai saudara itu. UTS, UAS apa nanti akan saya ada di sini. Nah, ini kan akan muncul nih, akan muncul ke bawah ketika saudara mungkin ada kehadirannya akan nah ini berarti yang hadir. Ini sudah hadir. Yang tidak ada kosong berarti mereka memang sama sekali tidak hadir. Masalahnya ini banyak banget yang kosong nih, ya. Jadi kehadiran nanti tidak memadai. Nah, itu mungkin ya. Jadi otomatis sebenarnya mudah sekali kita untuk menilai, ya. Harap ini untuk diperhatikan, ya. Terima kasih ya. Mudah-mudahan pertemuan kali ini bermanfaat dan saya secara pribadi mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada teman-teman yang sudah hadir dan mohon maaf jika ada hal-hal yang memang kurang berkenan. Dan nanti akan saya tayangkan rekamannya di kelas. Terima kasih. Mari sama-sama kita tutup dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya, terima kasih ya. Saya izin pamit duluan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.